Let's see it. We all have moments, hearts grip tight in the silence. Fear of failure, fear of failing, fear the world might just ignore our calling. But what if faith could rise like dawn? Fear says you can't, but faith says stand. Fear says you're weak, but faith says He holds your hand. The voice of fear may echo loud, but faith speaks truth, bold and proud. When I am afraid, I will trust in you. Your word is true. Faith over fear, my battle cry. With Jesus near, I rise and fly. I won't be shaken, I won't retreat. With every heartbeat, fear's defeat. Faith walks forward where fear won't tread. I live by promises, not dread. Fear might be loud, but faith speaks louder. Faith declares victory before the war is won. So I choose faith over fear. Selamat pagi umat pilihan Allah. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah kasih setiamu yang boleh menyertai setiap kami sampai detik pagi hari ini. Kami mau bawa persembahan kami yang sejati, tubuh, jiwa, dan roh kami terbalut dalam pujian dan penyembahan dan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Kau ada di tengah kami pagi hari ini, mengurapi setiap kami. Roh yang sama yang kami terima saat ini akan terima juga oleh jemaat pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh beri sorak-sorai buat Tuhan kita pagi hari ini.
Engkaulah Raja atas dunia.
dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami menghampiri Engkau pagi hari ini Yesus. Engkau yang puaskan setiap dahaga kami. Engkau yang lembutkan setiap hati kami Tuhan. Engkau yang selalu ada buat setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa.
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami mau selalu menyembahmu, ku selalu sembahmu. Tuhan yang layak menerima semua pujian, layak terima bertahta Engkau Tuhan. Semua pujian, kemuliaan dengan segenap hati, dengan suara yang lantang katakan, ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi bagi Engkau, segala pujian, segala sanjungan layak untuk Engkau terima. Inilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, dengan bersuka hati, dengan setulus hati, menghunjukkan puji-pujian kami menjadi ukupan yang harum buat Engkau. Apapun yang kurang sempurna Tuhan Engkau ampuni, Engkau luruskan ketika kami dengan merendahkan diri, mengunjukkan puji-pujian, itulah yang Engkau suka. Bapa, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau, dengan Roh-Mu. Engkau melawat seluruh jemaat ini Tuhan dalam himpunan persekutuan ibadah minggu yang kudus bersama dengan sesama tubuh Kristus. Engkau hadir di tengah-tengah kami oleh Roh-Mu untuk memberkati kami, untuk memeluk kami dengan kasih, dengan kesejukan, juga dengan kehangatan. Sehingga segala persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu sehari-hari, Tuhan tidak akan membuat mereka kelelahan dan berputus asa. Tetapi di dalam Engkau ada perhentian, ada tambatan. Seperti perahu yang membutuhkan akan tambatan, Engkau tambatan hati kami. Di bawah naungan Engkau Tuhan ada damai sejahtera, ada pengampunan, ada kasih. Silakan Tuhan Engkau berfirman, kami siap untuk mendengarkan dengan segala sukacita. Seluruh ruangan hati dipercikit dengan darah Tuhan Yesus, supaya hanya firman-Mu yang beroleh tempat dan tidak ada pencobaan, pengaruhan, bisikan dari roh-roh jahat yang dibungkam dalam nama Tuhan Yesus. Hanya firman-Mu yang beroleh tempat. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk hanya dengan benar menyampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu. Saudara, saya sempat diberkati dengan satu nyanyian yang sudah lama. Penyanyinya sudah diambil Tuhan, tetapi nyanyian ini menjadi berkat buat saya, dan di dalam nyanyian itu ada kata-kata bahwa sabdamu itu menjadi berkat. Ya, sabdamu itu bagai air yang mengalir, membasahi panas terik di hatiku. Siapa yang saat ini seperti gurun, saudara, ada Tuhan yang membasahi kita. Ya, saya coba untuk nyanyikan ini, saudara resapi, sudah lama lagunya. Ya. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya
Puji Tuhan, satu lagu yang sempat memberkati saya dan saya harap juga bisa menjadi berkat buat saudara. Penyanyinya terbatas oleh umur saudara, sudah diambil Tuhan, tetapi lagunya masih terus hidup. Entah mungkin waktu kecil dia hidup bersama dengan Tuhan, saya tidak tahu di tengah jalan kenapa ya, itu urusannya dia. Saudara, ada satu tema yang ada hubungannya dengan lagu tadi. Nah, kita akan lihat bersama-sama di sini ya. Tema yang diambil dan dengan judul Basahi Hidupku. Jadi sama dengan nyanyian tadi. Siapa yang kering pada siang hari ini saudara, ini kesempatan ya. Basahi hidupku dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6 kita akan dengarkan. Kejadian 2 ayat 4 sampai 6. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Iya, amin. Nah, saudara, kelihatannya kedengarannya seperti apa ya? Seperti bidang ekologi, betul. Ada tumbuhan, ya, ada pohon, kemudian ada pembasahan. Dan memang tema itu yang kemudian kita akan dalami bersama-sama. Ini makanan rohani di minggu siang, saudara, yang sekitar itu, yaitu apa? Pohon-pohon hijau-hijau dan yang basah-basah. Nah, kita itu banyak urusan saudara di bumi ini, tidak selalu berada dalam keadaan yang saudara kita temui itu sejuk, tetapi juga ada banyak tanggung jawab, ada banyak tantangan yang kadang itu membuat hati ini seperti gurun, betul enggak saudara? Siapapun orangnya, di dalam Tuhan atau tidak. Tetapi kita tadi membaca satu genealogi itu mengenai asal-usul, bukan hanya asal-usul secara fisik, secara materi, bahwa dulu ketika masa penciptaan, dulu-dulunya bagaimana genealogi secara fisik. Dulu sebelum ada tumbuhan, kemudian Tuhan ciptakan tumbuhan ketika terlebih dahulu didahului dengan kabut, yang mana ada proses naik, kemudian kabut itu turun, ada hujan. Kemudian ada tumbuhan, ada semak, terus keluar buah-buahan. Baru kemudian disusul dengan diciptakannya yang lain, ada binatang-binatang, mereka sudah disediakan makanan dari tumbuhan itu, tapi kemudian juga ciptaan yang terakhir, genealogi manusia yang diciptakan sesudah medianya itu siap. Ada tanahnya, ada udaranya untuk bernafas, ada air, ada tumbuhan. Nah, itu sekitar ekologi. Tetapi saudara, firman Tuhan itu sering sekali rangkap-rangkap dimensi. Itulah sebabnya saya memberi pengantar di hadapan saudara-saudaraku ini bahwa firman Tuhan bukan hanya satu lapis mengenai fisik, mengenai apa yang nampak pada tumbuhan, pada bumi, pada air, tetapi juga bicara mengenai tanah hati ini, mengenai apa yang dibutuhkan berupa kesejukan, bahwa Tuhan Yesus juga datang untuk menjadi yang memenuhkan apa yang sudah dilahirkan pada masa lalu dan didahului dengan penciptaan. Mari kita lihat bersama-sama dengan sabar saudara di penjelasan. Ya, siap, yaitu semak-semak, pohon-pohon. Nah, itu tadi yang saya sebut ekologi. Kita tidak bisa lepas dari apa adanya saudara di sekitar kita ketika kita belum diciptakan. Nenek moyang kita Tuhan sudah berikan medianya, sudah berikan space, tempat kita hidup. Tetapi ketika itu waktu sebelum lahir yang namanya hijau-hijau, belum ada semak apapun. Nah, saudara bisa bayangkan dulunya alam purba itu seperti apa ketika semak saja belum ada. Berarti apa? Kita bisa bayangkan
secara garis besar tidak rumit-rumit bahwa menyerupai gurun kering. Semak apapun belum ada jenisnya, spesies apapun. Jangankan yang namanya spesies ya, ordo, kelas, genus. Jadi golongan gede, golongan agak gede, golongan sampai kecil spesies belum ada. Terus bawah ditimpali, belum timbul tumbuhan. Ya apa bedanya semak yang kecil-kecil, gerumbul orang Jawa bilang, sampai dengan yang besar tumbuhan. Ini diulang ditimpali, semak belum ada, tumbuhan belum ada. Nah saya tadi memberikan pengantar kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ini adalah paparan genealogi yang umum, yaitu tumbuhan dalam arti sesungguhnya, tetapi juga ada arti yang khusus secara rohani. Belum ada tumbuhan apapun di padang. Padangnya saya cetak dengan warna coklat, karena kalau saudara pernah berkunjung ke satu gurun desert, itu warnanya kuning-kuning, kuning kekuningan, coklat, kering kerontang, itu gurun saudara. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Ini dalam arti umum, tetapi juga dalam arti yang khusus. Secara khusus itu bicara mengenai tanah hati, mengenai yang gersang dalam hidup kita dan juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah saudara lihat secara letterlock dulu. Nah ini, semak pohon secara umum. Di situ saya pasang gambar pohon ekologi. Terus orangnya, ya anak-anak bermain di bawah pohon. Saya ingat waktu masih kecil ketika kakak saya laki-laki belum diambil Tuhan. Dia diambil Tuhan umur 12 waktu kelas 6 saudara. Waktu masih sehat kami senang sekali memanjat pohon jambu. Kadang-kadang nakal itu mama saya, lu didahului codot katanya. Codot itu kelelawar, kok kroak? Codotnya ya anakmu karena belum diambil, begitu sudah digigit. Tapi dibiarkan terkait dengan tangkainya sehingga seolah-olah itu digigit oleh kelelawar. Saudara, ada kesejukan, ada buah-buahan, ada bermacam-macam faedah. Manusia butuh akan pohon-pohon. Siapa di sini yang pelihara pohon-pohon di rumah? Ya, saya juga pelihara di rumah, puji Tuhan. Siapa yang pelihara rumput-rumput? Itu ya, puji Tuhan. Nah kalau rumahnya cuma kaca-kaca sama semen sama keramik, terus gimana saudara? Kita itu diciptakan utuh bersama dengan satu perangkat, satu paket utuh. Bukan hanya butuh udara untuk bernafas, butuh air ya supaya kita hidup sehingga kita tidak mengalami dehidrasi, tapi juga ada tumbuhan. Nah ada orang di ibu kota yang sukar sekali mencari lahan, lah gimana saya aja tempatnya ada di dalam apartemen. Adik saya dulu pernah tinggal di apartemen, lah iya mas masuk kamar gitu, tapi cukup luas. Lah kan ada pot ya saudara. Saya kemarin nonton film lalu lihat terkesan sekali dengan seseorang yang serba terbatas, tetapi dia punya pot setiap hari disemproti supaya tidak ngotori ruangannya. Tapi kan punya hijau-hijau saudara. Manusia jangan lepas dari kodratnya, yaitu dikelilingi oleh tumbuhan itu. Jadi bukan hanya semen, tembok, kaca, itu sudah kodratnya. Ada yang namanya rantai ekologi saling mempengaruhi dalam suatu sistem namanya ekosistem. Ya udara terkait air, air terkait tanah, tanah terkait dengan pohon-pohonan, dan manusia itu kemudian hidup di dalam lingkaran yang namanya ekologi itu. Nah kita semua jangan ada yang tidak tahu bahwa kita butuh apa yang Tuhan sudah ciptakan dengan harus dihargai itu. Pohon-pohonan menetralisir apa? Karbon dioksida atau CO2. Kalau sumuk-sumuk, kalau ini baru perihelium yang jarak mataharinya paling jauh dari bumi, tapi kalau pas dekat kan panas sekali saudara, butuh apa? Kesejukan yang alami. Saya kemarin lari petang itu sama istri, kemudian melewati berhenti sebentar, loh itu pohon sawo, pinter ya, nanam sawo. Orang kuno, bapak-bapak Pakubono keberapa ya di Keraton Solo itu, saya perhatikan kalau berkunjung ke sana halamannya itu ada pohon sawo. Karena apa? Punya faedah menyerap karbon dioksida. Nafas manusia yang dihembuskan ya diserap. Dari knalpot diserap. Terus apa? Begitu diserap yang beracun itu karbon
dioksida itu kemudian mengeluarkan O2, oksigen, makanya sejuk. Pohon apa? Sawu. Pohon beringin. Saya masih kecil pelihara pohon beringin, saudara, oleh mama papa saya. Di sela-sela tertentu dididik, ayo di bawah bernafas, saudara. Saudara, orang tua yang baik pasti mendidik untuk sering dekat-dekat pohon. Itu menetralisir CO2 dan kemudian kita bisa menghirup oksigen. Pengajaran daripada firman, maka Tuhan itu menciptakan itu, ya. Lalu juga menjadi penyeimbang dari struktur geologi, susunan dari tanah, sedimentasi, ini lapisan atas soil ya yang bisa ditanami, bawahnya mungkin ada yang tidak beruntung padas, coklat-coklat bawahnya dan seterusnya. Tetapi kalau itu labil gara-gara tidak ada tanaman, gampang apa? Longsor seperti yang terjadi sekarang ini di negara tertentu, di Texas, wilayah tertentu, saudara, longsor, kekurangan tanaman. Itu membuat apa? Tumbuhan itu menjadi yang menyeimbangkan struktur geologi dan seluruh sistemnya. Kemudian juga, nah ini yang berkat Tuhan yang sampai sekarang terus relevan, yaitu makanan dari mana? Dari tumbuhan. Ketika Tuhan belum menciptakan akan yang namanya saudara, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan sudah disiapkan, dan Kejadian pasal 1 ayat 29, makanan pokok manusia apa? Tumbuhan berbiji. Makanan pokok saudara diambil dari mana? Dari beras. Memasok karbohidrat gunanya untuk apa? Supaya otak bisa berpikir. Kalau kekurangan pikirannya ngawur. Saya kasihan istri saya sampai berbulan-bulan dulu waktu sakit, yang masuk cuma sereal 1 sendok sudah, ya. Sereal 1 sendok, tidurnya 5 menit sudah. Lalu mulai tanda-tanda ya kekurangan, kepala digini-ginikan. Mas kok macet gimana? Ora iso mikir. Ya karena sereal cuma 1 sendok terus, ya. Karbohidrat dipakai tenaga sebagai energi untuk bisa berpikir. Yang kedua, sumber utama tenaga. Lalu yang lain-lain, saudara, ada banyak sekali. Sampai kasihan sama istri itu kekurangan makanan. B1 enggak ada, B3 enggak ada, B6 enggak ada, B12 sarafnya kena karena kekurangan B kompleks. B kompleks diperoleh dari mana? Dari nasi. Dan enggak makan nasi berbulan-bulan, cuma apa? Sereal, lalu sarafnya kena semua. Saudara, kita itu diciptakan dengan dipasok oleh apa yang Tuhan sudah sediakan, tumbuh-tumbuhan. Melimpah sekali kita hidup di sini. Tuhan sudah ciptakan itu. Paru-paru buat dunia, struktur geologi, sumber makanan pokok tidak saya jelaskan lebih lanjut. Mari kita lihat sekarang yang berikut. Nah, sekarang di lapisan lain. Tadi kita sudah melihat bagaimana Allah itu merencanakan untuk menciptakan semak-semak, menciptakan tumbuh-tumbuhan yang mana harus dibasahi dari kabut, dari hujan. Tetapi lihat Lukas pasal 13 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, maka kata Yesus, juru selamat kita, seumpama apakah hal kerajaan Allah. Nah, kita semua itu dipanggil, saudara, direkrut, yuk masuk yuk menjadi warga kerajaan Allah. Kerajaan Allah seperti apa? Kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya. Jadi seperti apa kerajaan Allah itu yang dicetak biru ayat 19. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Jadi tidak lepas ya saudara dari yang namanya paten itu tadi. Pattern atau satu pola pohon. Pola tumbuhan sampai kerajaan Allah pun digambarkan itu pohon. Terus buat apa? Burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ada seriti, ada burung gereja, ada burung bermacam-macam saudara. Lalu bersarang. Kami punya pohon cemara 1 di luar pagar saudara di Solo. Beberapa teman sudah berkunjung, ada yang 4 kali. Itu apa Pak? Pohon cemara. Lalu atasnya ternyata ada sarang. Ya biarkan aja ya. Kadang-kadang pagi bunyi, kaget tahu-tahu Amner lihat lu kok ada burung hantu gede banget. Ya saudara, karena apa? Pohon itu kemudian menaungi makhluk-makhluk. Saudara, kerajaan Allah tempat kita direkrut, dimasukkan, itu bagaikan pohon rohani.
Sehingga kitab Kejadian tadi mencantumkan tentang bagaimana Allah mau menciptakan semak belukar, pohon-pohon yang mana harus didahului dengan kabut, didahului dengan hujan. Itu juga menunjuk kepada desain kerajaan Allah di mana kita dipanggil untuk masuk ke dalamnya. Ya. Sehingga pandangan kita ini berlapis-lapis, yang fisik, pohon-pohon dalam arti yang sesungguhnya ekosistem penting. Sayuran penting, buah-buahan penting, bernafas, saudara pasang pot tanaman di rumah penting, rumput-rumput penting, tetapi juga ada lapis berikut yang jauh lebih serius. Apa itu? Ekosistemnya Allah, kerajaan Allah bagaikan pohon. Nah itu kita tangkap. Karena kalau Tuhan sudah kasih rumus seperti itu kita tangkap supaya jangan kita kemudian berat sebelah. Ya. Terus berikutnya, ya, bumi ini taman tanaman Allah. Bumi ini taman dari tanaman Allah. Dari Yesaya pasal 61 ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta kain, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran. Siapa yang disebut pohon terbantin kebenaran? Umat kepunyaan Tuhan. Orang Kristen mengasihi Tuhan, ikut Dia, dijadikan pohon-pohon di bumi, dijadikan tamannya Allah. Itu orang percaya. Anak-anaknya Tuhan Yesus adalah pohon-pohon terbantin kebenaran. Sehingga prihatin lihat YouTube yang 70% bohong. Ya. Israel ratusan kota luluh lantak oleh drone Houthi, ngapusi. Kok Israel kotanya ratusan, kotanya aja cuma 77 kok. Ya. Berita apa? Ngapusi. Kenapa prihatin? Karena cinta akan kebenaran. Maka saudara, kita harus kenal di YouTube juga ada channel yang meluruskan kebohongan itu. Mengcounter atau menandingi kebohongan, yaitu enggak begitu ya. Itu diperlihatkan sejarah, diperlihatkan kenyataannya. Ngeri lu saudara, jadi 10 hukum di mana bagian belakang bunyinya janganlah bersaksi dusta tentang sesama manusia. Ini parah tahun 2020 sampai sehabis Covid itu kesini sampai dengan akhir zaman makin parah. Yaitu bersaksi dusta tentang banyak hal. Orang percaya prihatin karena apa? Pohon terbantin kebenaran. Ngerti yang benar mana, bukan malah menularkan yang bohong-bohong itu. Ya, kasihan anak-anak sekolah diajari yang sesat-sesat ngapusi. Oh ini loh ya bebas energi, free ya. Kemudian ditunjukkan mengenai apa alat elektronik begitu, terminal putih itu disambung begini, terus nanti pasangi lampu lo iso murup katanya. Ngapusi, padahal cuma disambung dengan pretelan speaker. Ini diambil magnetnya. Gimana bisa menyala? Ngapusi. Ya, kasihan yang kepingin belajar fisika, mekanika, elektronik, ya toh. Kok ya tega-tega ya ngapusi begitu saudara. Katanya free energy. Bikin lampu bisa menyala, lo kipasnya bisa nyala hanya karena apa? Potongan pretelan speaker diambil apanya? Magnetnya. Belum berita yang lain mengenai artis, mengenai gereja, mengenai siapa saudara. Kasihan yang orangnya masih hidup diberitakan meninggal. Lu orangnya masih hidup masih nyanyi kok. Ya, kan kasihan seperti itu. Ya, makanya cek dari sumber lain benar panda. Saudara, anak-anak Tuhan itu pohon terbantin kebenaran. Sehingga ketika kita dihadapkan kepada satu hal yang mungkin Roh Kudus ingatkan, awas lu anakku, bener apa enggak? Investasi bodong dan sebagainya. Makanya jangan gini terus baki wong bagi duit. Yang kondo sapa enak baki wong bagi duit. Ndak kenal masa dibagi duit saudara. Banyak bohong. Makanya saya bilang berapa banyak itu pegawai counter handphone itu yang jual. Ingatkan, Bu, ngapusi loh Bu, ditipu Ibu. Akan tanggung jawab saya sendiri lah. Sudah kalau ngomong begitu. Banyak yang namanya apus saudara. Apalagi yang lebih serius, jalan kebenaran dan hidup itu hanya Tuhan Yesus. Jalan kebenaran dan hidup. Tetapi ada banyak sodoran yang juga menampilkan diri, akulah kebenaran.
kebenaran palsu. Tetapi pohon kebenaran itu adalah anak-anak Allah ngerti. Ini kekasihku, ini pujaanku, dia asli, dia orisinil, keluar dari surga. Ya, dia juru selamatku, tidak bisa diganti dengan yang abal-abal. KW Yesus KW itu ada banyak. Nanti yang bisa bikin mujizat ini lalu disebar keluar yang namanya serbuk emas. Wah, ya orang ini hebat dan seterusnya. Kemudian menyatakan diri sebagai juru selamat. Awas loh saudara, di dalam Alkitab itu diceritakan kelak akan tiba saatnya seorang manusia durhaka, kata kitab suci, berdiri dan bertahta di Yerusalem. Dia minta disembah sebagai Allah. Dan kodenya adalah 666. Makanya plat nomor saudara jangan 666. Dia adalah juru selamat palsu. Anak-anak Tuhan bisa dibohongi, ada banyak ya. Karena Matius 24 disebutkan Tuhan Yesus memperingatkan orang-orang terpilih pun akan jatuh. Wah, saya berdoa serius, Tuhan jangan dimasukkan itu. Orang-orang pilihan pun jatuh. Jadi disesatkan karena tidak ngerti bahwa itu bukan kebenaran. Kelak akan muncul yang namanya antikris, itu juru selamat palsu. Maka hati-hati saudara ya. Nah, balik lagi kepada pohon-pohon. Kita dijadikan juga sebagai pohon-pohon terbantin kebenaran. Sehingga prihatin kalau negeri ini dipenuhi dengan berita yang namanya berita bohong. Sudah memprihatinkan 70% saya kira saudara. Ini hitungan saya ya. Maka itu hal yang memprihatinkan. Kalau dulu yang namanya media pemberi informasi itu kan jelas-jelas yang memang punya hak, misalnya studio radio memberi pengumuman sehingga bisa dipercaya, garis besar kalau keliru-keliru sedikit, atau stasiun TV tertentu atau penerbit buku tertentu kalau keliru-keliru pun tidak separah sekarang. Nah, sekarang tiap orang bisa siaran, betul enggak? Maka bisa memberi informasi yang tidak karu-karuan, meskipun sebagian juga Tuhan pakai begitu rupa. Tapi firman Tuhan tidak bisa dibatalkan, kitab Roma di mana dosa semakin menjadi-jadi, di situ pun kasih karunia juga semakin besar. Itulah kebenaran, sehingga kebenaran itu yang kemudian mengcounter, mengkonfirmasi. Ini loh yang benar, itu loh yang palsu, dikonfirmasi. Jadi Tuhan tidak akan tega. Nah, hendaklah kita juga menjadi pohon-pohon itu. Terus halaman berikut lihat, ya pohon-pohon Allah itu kerajaannya di bumi. Kita dijadikan taman persekutuan di mana pohon-pohon itu adalah kita saudara. Tapi juga lihatlah kerajaannya di bumi seperti itu. Pohon terbantin kebenaran, Yesaya pasal 61 ayat 3, pohon sanobar. Di mana Allah yang jadi pohon sanobar raksasa, besar berwibawa, terus keluar buah-buahnya, terus buah-buah itu diberikan menjadi makanan. Dan kita memakan dari buah pohon sanobar, yaitu makan dari Tuhan Yesus. Makan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Buah-buah itu menjadi makanan orang percaya. Itu Hosea pasal 14, penting saudara. Jadi Tuhan menciptakan ekologi rohani, bukan hanya ekologi semak belukar tanah, kemudian udara dan air dalam arti yang sesungguhnya saja, tetapi juga ada lapis rohani. Allah yang jadi pohon sanobar sendiri ternyata. Jadi dia bukan hanya menciptakan dan kasih komando, kasih perintah, tetapi beliau maju sendiri, akulah pohon sanobar. Bawahnya pohon zaitun. Nah, pemazmur berkata, akulah pohon zaitun. Saudara, orang percaya juga rindu menjadi pohon zaitun yang menjadi berkat, multi berkat. Karena zaitun memang multifungsi. Ya, pertama belum dimanfaatkan tetapi ketangguhannya itu saudara. Ya, musim apapun hidup terus. Hidup terus, bentuknya enggak terlalu tinggi saudara, cuma setinggi atap begini. Tapi ratusan tahun bahkan ribuan tahun
Gimana coba? Umur manusia berapa mentoknya? Tapi zaitun tua sekali. Saya sampai melungung, itu sudah ribuan tahun dari penelitian para peneliti Israel. Lalu kemudian kalau ditebang bawahnya ya kelihatan sudah tidak ada, ditebang papak. Oh bawahnya akarnya mencari tempat yang lain lalu tumbuh di sana. Sana tebang bisa tumbuh di tempat lain. Mboten mati-mati ya. Tidak mati-mati, itulah apa yang disebut zaitun. Nah, kita diangkat jadi pohon zaitun menjadi yang tangguh. Musim apapun Tuhan kasih ketangguhan. Nah, ini sudah menjurus kepada satu desain Allah mengenai umatnya, yaitu bukan hanya kita cuma kenal ini pohon ini ya, bunga ini, bunga krisantium, bunga mawar, tetapi juga dirinya sendiri dan Allah ternyata ada di dalam relasi ekologi rohani, taman-taman rohani. Nah, zaitun minyaknya bisa dipakai untuk menjadi minyak goreng yang lebih aman daripada minyak goreng sawit. Betul? Meskipun rasanya tidak enak. Kalau minyak goreng kebanyakan saya yang sakit, ya Saudara. Minyak zaitun itu kemudian dimanfaatkan jadi kosmetik, jadi obat, jadi bahan bakar, bisa jadi lampu dan seterusnya Saudara, bermacam-macam. Itulah minyak zaitun, pohonnya bisa dipakai untuk bermacam-macam hal. Kemudian juga pohon anggur. Mazmur pasal 80 ayat 8 juga kemudian mematok umat sebagai pohon anggur. Dan Tuhan menunggu-nunggu sesudah memberikan pupuk, ini saya beri pupuk, kamu keluar ya, keluar buah ya, buah yang manis. Jangan buah yang asam. Saudara menjadi berkat untuk orang lain sehingga kemudian orang lain itu merasakan yang manis dari kita. Bukan segala sesuatu yang pahit, yang garang, yang kasar dari kita, tidak. Bukan yang getir-getir, tapi kita menjadi berkat untuk semua orang, apapun golongannya. Sehingga kemudian kita dikenal, oh bagaikan pohon anggur, itu Mazmur 80 ayat 8. Sehingga kita dipatok, didesain menjadi tanam-tanaman Allah. Kemudian juga gandum, yaitu menjadi makanan pokok seperti nasi. Meskipun kalah bagus saya kira dibanding nasi, yang memasok bahan bakar utama untuk bisa berpikir apa? Karbohidrat, juga bahan utama untuk bisa menjadi tenaga di otot. Ada gandum, ada nasi, Hosea pasal 14 ayat 8, dan juga sawi. Nah, luar biasa, inilah yang sudah didesain oleh Tuhan, jadi bukan diada-ada, tetapi ayatnya memang ada. Nanti saudara bisa lihat, saudara, ya inilah desain pada diri kita untuk disuburkan, untuk dipertumbuhkan, tetapi pada gilirannya orang lain memperoleh berkat dari kita. Terus halaman yang berikut, lihat. Nah sekarang ayat yang ke-6, ayat yang terakhir dituliskan apa? Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, membasahi seluruh permukaan bumi itu. Itu waktu belum ada pohon, belum ada semak. Caranya gimana supaya ada pohon, supaya tumbuh semak? Harus ada yang naik. Naiknya bukan dari sembarang tempat, tetapi dari bumi. Yang dari bumi kelihatan di dunia, tetapi kemudian diangkat, ini rumus ini. Yang dari bumi diangkat, naik. Ketika sudah naik seperti kabut, kemudian kabut itu turun, membasahi. Maka dicetak dengan warna hijau. Ketika sudah dibasahi, ada hujan, ada kelembapan, baru kemudian keluar tunas-tunas. Saya senang sekali kalau pagi hari waktu musim hujan, yang saya cari adalah butiran-butiran embun di atas rumput, apalagi kesorot sinar matahari 45 derajat begitu miring, lalu keluar biasnya seperti emas. Ya betul. Ada orang yang puluhan tahun, apa iya toh aku enggak pernah lihat lah, sudah puluhan tahun hidup kok enggak ngerti. Pagi musim hujan, saudara, kalau saudara amati rumput-rumput, ya. Terus waktu keluar matahari mungkin 6:30 atau jam 6:15, 45 derajat kena ke embun itu, lalu dia bercabang. Warnanya emas, itu yang seringkali diburu fotografer.
Sehingga Pak cari lensa yang makro untuk bisa memotret itu. Ajaib banget Tuhan sudah rancang. Dan semuanya itu menunjuk kepada diri kita juga, saudara. Ada sesuatu rumus yang Tuhan sudah tetapkan. Bagaimana bisa yang namanya padang gurun jadi basah? Bagaimana caranya yang kering kerontang termasuk hati manusia? Saudara, tidak hanya urusan-urusan yang membuat saudara bersuka cita. Yang sekolah juga berhadapan dengan yang namanya pelajaran yang kemudian membuat mahnya kumat. Waduh, gimana tugasnya belum selesai, itu seperti gurun. Kemudian orang-orang yang saudara temui juga tidak selalu menyenangkan dan sebagainya, gagal dalam berkomunikasi yang baik, membangun komunikasi, itu juga seperti gurun. Saudara yang sudah tidak sekolah tetapi bekerja juga menemui tantangan-tantangan yang seperti gurun, tidak selalu menyenangkan, betul? Iya. Keluarga yang tidak dipelihara, suami istri, lalu tidak bertegur sapa dan keras-kerasan juga menyerupai gurun. Dan Tuhan kemudian prihatin. Ya, dulu sudah dinikahkan di dalam pemberkatan kudus, tetapi kemudian kok jutaan, sehingga relasinya seperti gurun. Harus ada pemulihan, harus ada yang namanya mengampuni, betul enggak? Ya. Dunia ini penuh dengan tantangan, ada banyak ketakutan, ada banyak tantangan, ada banyak yang disebut sebagai tempaan, lalu seperti gurun. Saudara, ada yang disebut sebagai kebutuhan untuk dibasahi. Siapa yang bisa membasahi? Ditunjukkan di situ. Harus ada yang naik dari bumi. Kemudian baru bisa membasahi. Ini rumus. Coba kita lihat berikut. Nah itu ya. Dari bumi, dari yang nampaknya adalah duniawi, dari bumi naik kemudian baru bisa yang sudah di atas itu membasahi, menjadi berkat, menghidupkan, menumbuhkan, yang mula-mula kering seperti gurun kemudian tumbuh menjadi hijau. Itu rumus suatu ketetapan. Maka Tuhan Yesus sendiri bukan hanya memerintah dan memasang desain itu kemudian memasukkan anak buahnya, tebusan-tebusannya, kamu harus hidup seperti ini. Oh, bukan langsung kemudian dia kasih perintah, tetapi dia sendiri maju sebagai pelopor. Dia yang tempatnya maha tinggi, yang Allah, yang adalah Allah, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, rela untuk menjadi manusia. Bahasa Jawa itu ngejowantah, saudara, ya, menjadi manusia. Buat apa? Supaya dia kemudian menjadi makhluk bumi yang berdarah daging, yang mengalami kelemahan. Tetapi supaya apa? Supaya genaplah Efesus bab yang keempat. Siapakah yang naik ke surga? Tidak lain adalah dia yang sudah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bukan hanya bumi permukaan, saudara, tapi Alkitab berkata, siapakah yang naik ke surga? Tidak lain adalah dia yang telah turun sampai ke dunia yang paling bawah. Jadi dia itu membuka jalan, akses, supaya pengikut-pengikutnya, semua tebusannya juga mengikuti rumus itu, bukan asal perintah, tetapi beliau menjadi pelopor. Kemudian pada saatnya bangkit dari kematian, naik ke surga, disebutkan begitu tingginya sampai disebut duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. 10 hari berikutnya Roh Kudus dicurahkan ke bumi, betul enggak? Ya. Bagaimana Roh Kudus bisa dicurahkan kalau dia tidak naik ke surga? Itu sudah rumus. Bagaimana dia mencurahkan itu? Karena dia sudah naik begitu tinggi. Bagaimana dia naik begitu tinggi? Karena sebelumnya sudah turun ke dunia yang paling bawah. Nangkep ini saudara, jangan tidur ya. Maka orang-orang percaya mengikuti jejak dia, suka enggak suka diarahkan kepada rute itu. Tuhan, aku gimana, kok enggak bisa jadi berkat seperti itu, lalu iri, tapi irinya iri baik, iri rohani. Aku sudah puluhan tahun, kok bisa enggak bisa jadi berkat, lu enggak tahu rumus itu. Sehingga ketika dibukakan mengenai jalannya, enggak semua suka. Karena apa? Engkau mau kepingin jadi berkat? Iya betul Ci, iya kok, iya Bapak. Ngerti enggak syaratnya? Belum. Syaratnya engkau harus diinjak, direndahkan, sampai ke dunia paling bawah, diinjak, menderita, diobrak-abrik hidupmu. Kalau sudah hancur engkau bisa dibentuk, baru kemudian diangkat. Kalau sudah penuh dengan air mata, ya tidak ada yang namanya kebangkitan tanpa salib.
Tuhan Yesus sudah lakukan itu. Maka saya dulu juga enggak ngerti kok ngalami ini ya, setiap kali Injil harus diberitakan kok seperti ini. Oh, Tuhan sedang memproses. Karena mengutus saya dan istri untuk menjadi berkat dalam arti yang terbatas sekali, tapi caranya harus diinjak dulu puluhan tahun yang lampau. Sehingga ketika seseorang harus dengar Injil diberitakan, kok kenapa saya kena PHK? Sudah 14 tahun bekerja, saya tanya kepada ketua yayasannya, salah saya apa, tolong disampaikan ke saya. Mumpung ada 3 bapak, saya disidang. Tidak bisa itu menyebutkan kesalahannya apa. Yang menurut Alkitab berdosa atau tidak, tolong tunjukkan. Saya begitu, tidak bisa nunjukkan. Ya karena ini organisasi lalu pateng blekuk. Umumnya dibaptis percik, sedangkan Anda baptis lampu, dipersoalkan begitu, makanya dipecat, saudara. Ya, itu saat-saat kemudian saya bilang kepada istri, aku sudah tidak kerja di situ. Istri saya nangis. Kemudian kami duduk diam, baru ingat Tuhan sedang apa? Membiarkan kami dibumikan, ya, dibumikan di bawah. Kenapa? Karena Tuhan mau berencana mengangkat kami untuk jadi berkat buat orang itu. Ya, orangnya memang sedang berada di dalam proses diberi Injil sampai dia kemudian dibaptis. Tetapi apa syaratnya? Seperti kabut naik dari bumi penuh dengan sesuatu pergumulan, sesudah itu baru bisa menjadi berkat. Seperti kabut yang kemudian turun menjadi hujan. Sampai di Purwodadi gitu lagi, saudara. Sehingga tidak hanya 1 kali. Makanya saya bilang ketika Bu Helpi, tolong ya Pak, nanti pas Natal momen berharga anak 2 saya dibaptis ya, Tri sama Catur. Ya baik Bu Helpi, mana hadir Panda? Kami siapkan. Begitu sudah kami siapkan bimbingan pranikah, bimbingan pranikah, bimbingan prabaptis. Oh ini bimbingan prabaptis. Baptis itu apa? Percaya itu apa? Kok ternyata saudara ada berita anak kami tubrukan sama truk di Jalan Raya Boyolali, sehingga ketika kami ke sana sudah tidak ada tenaga, lalu Pak Thomas yang nganter kami ke sana. Kemudian di jalan itu penuh dengan pergumulan, saudara. Ya, begitu sampai ke rumah sakit di Boyolali, dikasih lihat gambarnya. Ini loh Pak, Bapak orang tuanya, iya. Ini keadaan anak Bapak enggak baik. Enggak baik gimana? Saya dikasih lihat, waduh tulangnya 2 patah semua, tulang tibia sama tulang fibula. Jadi dua-duanya atas sama bawah, bukan hanya patah, tapi juga ada bintik-bintik. Lah ini apa? Saya tanya ke dokternya. Terus dia agak enggak enak gitu. Itu serpihan Pak. Waduh, jadi bukan hanya ceklek-ceklek tapi ada serpihan. Hancur hati saya. Saat baru 1 kali menerangkan Injil ke Catur sama Tri, ya. Belum selesai Injil diberitakan, ini harus anaknya Bu Helpi harus dibaptis ikut Tuhan Yesus. Tetapi tantangan yang harus dihadapi hamba Tuhan, harus pikul salib menyangkal diri. Tulangnya remuk, bukan hanya patah. Begitu juga hancur hati saya. Terus sampai ke rumah sakit di Kartosuro, dipanggil oleh administrator, diberitahu ini harus biayanya disediakan 6 juta. Hancur lagi hati saya punya tabungan, ya ada tapi isinya cuma 200.000. Ya. Terus kami nelpon siapa-siapa, ini enggak ada yang bisa nalangi dulu. Ya. Malam itu. Terus tambah hancur hati saya, sehingga kemudian malam itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan hambamu sudah melayani engkau, kalau anaknya mengalami seperti ini, aku percaya engkau yang bertanggung jawab, tidak mungkin anaknya hamba Tuhan terlantar. Malam belum ada jawaban, besok baru kemudian ada jawaban ke istri, ada yang mau nalangi dulu, minjemi dulu, begitu saudara. Ya, karena saya baru bisa melunasi, dipinjemi dulu, nanti kalau sudah selesai opnam, lalu diurus yang namanya asuransi jasara harja. Ya, itu satu pergumulan, sehingga kemudian ketika istri menunggui anak di Solo, saya kembali ke sini melanjutkan untuk Tri dan Catur ini. Injil itu rasanya mahal sekali.
Mahal banget. Nah, ya saya baru mengerti itu, makanya saya tularkan kepada saudara-saudara. Ingin jadi berkat, oke, tapi engkau siap enggak untuk dijatuhkan. Karena anak manusia Yesus sudah terlebih dulu. Dia dikatakan siapa yang naik ke surga? Dia yang turun ke bumi sampai yang paling bawah. Sehingga ketika naik ke surga, Roh Kudus itu dicurahkan halaman yang berikut. Lihat. Panggilan buat kita halaman yang terakhir, Yeskiel pasal 47 ayat 12 dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya jadi obat. Siapa itu? Kita, saudara. Setelah apa? Disirami. Disirami oleh apa? Air sungai. Air sungainya mana? Air sungai Allah, namanya Roh Kudus. Jangan takut, saudara. Tuhan Yesus sudah mendahului kita untuk menjadi berkat buat bumi ini. Ketika ia terlebih dahulu harus sengsara. Tetapi kalau kita juga diproses seperti itu, jangan takut karena apa? Tuhan pasti menyertai. Yang angkat lagu yang tadi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, sapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, 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 ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, mungkin kita berkata dalam hati, masih terlalu jauh kalau aku bisa menjadi berkat. Saudara, paling tidak kalau kita berkata belum bisa jadi berkat, tetapi kalau engkau berkata aku penuh dengan padang gurun, aku butuh kesejukan, aku masih dalam tingkat butuh akan embun itu yang engkau teteskan, yang menaungi aku. Maka jangan malu, saudara. Tuhan belum menuntut lebih daripada apa yang kita sanggup. Kalau masih dalam kesanggupan untuk berseru saja dan berharap bahwa hati saudara dibasahi
Sehingga saudara punya senyum dalam Tuhan Yesus. Tadahkan tangan, mari bangkit berdiri. Tuhan mengasihi engkau. Tidak ada yang disuruh pergi dengan tangan yang kosong. Mungkin saudara ada yang penuh pergumulan. Ada pergumulan-pergumulan yang belum terjawab. Tetapi Tuhan mau menghubungi kita. Dia ada di sini, dia sejauh doa saja. Sapa dia. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sembah dia, oh puji namanya. Ralawaralaya wasiralawaralawo, kiralaya masikaralawo. Kau Bapa yang penuh kasih, sumber segala kesegaran, sumber segala pertumbuhan. Kami perlu Engkau, Yesus Tuhan. Engkau sudah curahkan roh-Mu yang seperti air sungai Allah yang mengalir dari bait Allah untuk membasahi gurun-gurun yang gersang. Inilah kami Tuhan, disirami oleh Engkau, oleh kesejukan-Mu, air sungai Allah yang kudus. Haleluya. Katakan Hosana, Hosana. Katakan syukur, 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 syukur. Siralawa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 rala
Haleluya. Haleluya. Kudus, 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 kudus. Terima kasih Tuhan, kalau hati kami boleh dibasahi dengan kesegaran-Mu, kiranya itu menjadi obat bagi yang sakit, yang sedih dihiburkan, yang mengalami kebimbangan. Kau memberi kepastian, dan air sungai-Mu itu menyuburkan apa yang semula kering. Aku percaya, aku percaya. Bukan hanya kekeringan dalam roh, tetapi juga pikiran, hati, bahkan kekeringan dari segi ekonomi. Tuhan kita pemilik langit dan bumi, segala sesuatu limpahkan, oh tebarkan titik-titik air itu Tuhan. Dan seperti Elia hanya melihat ada segumpal awan yang cuma sebesar telapak tangan, tetapi ia percaya bahwa yang sebesar telapak tangan kecil itu akan membesar. Karena iman, karena terus berharap kepada Engkau. Inilah kami, orang percaya, berharap kepadamu. Oh, bagi beberapa orang yang sudah Engkau pertumbuhkan dan siap menjadi berkat untuk sesamanya, Bapa beri kekuatan, urapan Roh Kudus, segala penyangkala juga air mata-Mu. Terima kasih Tuhan.
Bapak, kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan, tapi sebagai tanda cinta kepada Engkau, menghormati Engkau, mengucap syukur. Apa yang bisa kami himpun boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sudah melawat kami di dalam persekutuan ibadah minggu ini, dan selanjutnya Tuhan untuk pertemuan-pertemuan persekutuan yang berikut dalam ibadah-ibadah dengan Engkau semakin karib bersama. Untuk hambamu, beri kesehatan, berikan hati yang bersuka cita, urapan dari tempat maha tinggi, sampai dengan peralatan-peralatan yang Bapak berkati, begitu juga Paus juga akan dilawat, karena Engkau roh yang bersemayam di atas puji-pujian. Bapak, kami hendak memperbarui bersama saya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, pada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami, dicurahkanlah berkat penyertaan yang luar biasa dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penyertaan oleh Roh Kudus hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati.